Terima kasih Anda setia bersama kami hingga akhir segmen ini. Tentu saja, segmen terakhir ini paling krusial dan paling harus Anda catat dan juga saksikan ya. Tadi sudah sangat banyak menjabarkan mengenai aksi yang luar biasa yang kemudian diusung oleh anak muda luar biasa di sini untuk membekali para pemimpin kita untuk lebih ambisius lagi, lebih berambisi lagi dalam menghadapi isu lingkungan yang ternyata dampaknya ini luar biasa ke berbagai sektor kehidupan. Agenda selanjutnya untuk kemudian bisa mewujudkan poin-poin yang tadi yang dirasa ini adalah yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat, untuk lingkungan Jawa Barat ini apa agendanya, Mbak? Iya, kalau sekarang agendanya kita memang karena udah mau masa tenang ya, jadi kita akan push lewat media, lewat sosial media sejauh ini, dan kita masih menunggu sih kalau misalkan ada para paslon yang memang ingin berdiskusi secara langsung. Tapi kita cuma pengen juga tidak hanya ke para paslon, tapi juga ke anak-anak muda nih gitu ya. Sebagai anak-anak muda ini kita punya beberapa hari lagi sebelum tanggal 27, mungkin kita harus benar-benar baca visi misinya, baca track recordnya seperti apa, mungkin bisa juga lihat kalau kita mau pilih pasangan kan kita biasanya kepo jadi intel kan, tiba-tiba liatin Instagramnya atau sosial media, terus liatin tag-tagnya siapa. Jodoh berarti ya kalau pilih-pilih aja tuh ya. Jadi emang harus memilah dulu kita sebelum kita memilih gitu. Jadi pastikan dulu kita jadi intel yang baik, karena kita pastinya nggak mau terlibat dalam toxic relationship gitu ya antara warga dengan pemimpinnya selama 5 tahun ke depan. Jadi kita harus menghindari itu, makanya kita harus memilah dengan baik, track recordnya dilihatin dengan baik, visi misinya dibaca, circle-nya gitu ya, dilihatin tag-tagnya, circle-nya siapa sih, circle-nya perusak lingkungan apa bukan gitu ya. Terus di masa lalunya kan beberapa pemimpin ini, kandidat ini pernah menjabat juga. Gimana sih kinerjanya mereka, apakah mereka pernah ada kasus-kasus tertentu, apakah mereka pernah merusak lingkungan atau enggak. Nah, itu atau juga seberapa besar mungkin mereka pencapaian visi misinya programnya itu sudah tercapai atau belum ya? Atau malah justru janji-janji aja. Nah, itu juga perlu diperhatikan sih. Itu sih kalau dari Mbak Caca? Ya, kalau dari kami sih harapannya memang juga. Kedepannya agenda kedepannya belum ada. Inginnya sih terus mengawal si 10 tuntutan ini. Mungkin juga kemarin sempat ada dari beberapa teman-teman komunitas lain juga yang ngajak, mereka juga ingin lebih memperdalam si 10 tuntutan ini biar mereka misalnya jadi lebih spesifik. Tadi misalnya ngomongin di isu energi, terus di transportasi. Nah, mereka ingin memperdalam dan ingin membuat rekomendasi kebijakan yang lebih mendalam misalnya di sektor transportasi, persampahan, terus juga lebih dalam lagi untuk mengawal ya agar si 10 tuntutan ini tuh terus terkawal gitu ke depannya. Enggak cuman selesai ketika di pemilihan ini aja, tapi terus terkawal dan teman-teman juga terlibat dalam proses demokrasi ini. Gitu. Artinya ini masih mau berusaha untuk menghubungi, sebetulnya sudah menghubungi, sudah memberikan secara tulisan dan juga mengirimkan tadi poin-poin tadi ya. Tapi inginnya tuh duduk bareng, ngobrol, diskusi dan maksud dari tujuan ini tuh apa begitu ya, dan juga mendapatkan responnya seperti apa begitu ya. Oke, jadi ada kegiatan apakah di minggu depan atau minggu-minggu ini? Kita masih akan terus berjalan sih. Ini boleh ikutan nanti ya? Boleh banget. Nanti ada Rizoma di Instagramnya, bisa dicek juga. Terus ada di Climate Rangers Cirebon juga. Pokoknya tuh di berbagai sosial media kita aktif, bahkan kita tuh suka mengumpulkan karya. Ayo, kalau kamu punya karya, kumpulin aja. Kita pasti akan ikut sebarluaskan gitu. Mau bikin tulisan terkait dengan keresahannya di Jawa Barat, mau bikin video pendek, mau bikin foto, silakan. Kita pasti akan dengan senang hati untuk sharing itu dan ingin kita push bareng-bareng. Oke, selain harapan-harapan yang tadi sudah dijabarkan, terakhir barangkali ya, harapan yang paling ingin dicapai dengan adanya isu lingkungan ini yang kemudian inginnya diwujudkan oleh pemimpin kita di masa depan, ini seperti apa harapannya dari Mbak Elok dulu? Oke, kalau dari saya sih harapannya tentunya pengen mengingatkan bahwa Jawa Barat ini adalah sebuah provinsi yang sangat luas. Masyarakatnya tipologinya berbeda-beda. Ada yang tadi masyarakat pesisir, masyarakat pegunungan gitu ya, masyarakat yang perkotaan yang lebih dekat dengan Jakarta gitu, dan dengan masyarakat dan daerah yang seberagam ini, masalah lingkungannya pun tidak bisa disamaratakan. Jadi perlu kebijakan yang sangat-sangat strategis, perlu aksi yang benar-benar juga melihat
tipologis yang berbeda-beda ini di Jawa Barat. Nah, ini yang kita tunggu dari para calon kandidat ini. Apakah mereka benar-benar punya program atau hanya normatif saja nih, kayak hanya tanam pohon, ramah lingkungan, go green dan lain sebagainya. Kita sebenarnya capek dengan gimmick-gimmick udah sering itu. mendengar itu ya, inginnya lebih ini lagi. Betul, kita berharap sih ada benar-benar realisasi gitu terhadap bagaimana sih cara para pemimpin itu untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di Jawa Barat. Oke, dan lagi-lagi masa depan yang disiapkan dari lingkungan tersebut adalah menguntungkan tadi ya untuk pemuda-pemuda yang akan menjadi calon pemimpin di 2045 ya. Betul. Mbak Caca, harapannya? Harapannya sih memang ke depannya kondisi Jawa Barat ini tuh menuju ke arah yang lebih baik gitu dari sisi pemulihan lingkungannya. Karena di banyak titik di Jawa Barat ini kan juga sudah bisa dilihat lah ya kerusakannya terkait pertambangan, terus juga tadi mungkin di wilayah pesisir, di wilayah perkotaan pun kan sudah mulai terasa. Jadi harapannya ke depan adanya pemulihan lingkungan, ya kualitas lingkungan hidup di Jawa Barat, agar warganya ini tuh bisa tadi ya produktif, sehat, dan juga bisa mencapai ke Indonesia Emas 2045. Bukan Indonesia cemas ya. Bukan makin cemas gitu kan. Indonesia Emas bukan Indonesia cemas. Ini harus digaris bawahi, di highlight ya. Cemasnya dari berbagai tadi yang dampaknya adalah ternyata di semua sektor kehidupan ya. Tips dong untuk memilih, nanti ada 4 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, yaitu ada Acep Adang Ruhiyat dan Gitalis Dwina Tarina nomor urut 1, lalu kemudian ada JJ Wiradinata, Ronald Surapraja di nomor urut 2, lalu kemudian ada Ahmad Syaiqo Ilham Habibi nomor urut 3, dan Dedi Mulyadi Erwan Setiawan nomor urut 4 dengan tagline-nya masing-masing ya, kayak asik, istimewa dan lain sebagainya. Dan kalau boleh barangkali memberikan tips untuk para pemuda yang ternyata di Jawa Barat dan di Indonesia ini pemilihnya memang didominasi oleh anak-anak muda ya ini, dan juga menjadi harapan kita bersama bahwa memanfaatkan hak suara tersebut dengan bijaksana dan juga maksimal ya. Tipsnya adalah tadi ya, salah satunya adalah dengan memilih calon pemimpin yang ingin isu lingkungannya yang lebih pro dengan isu lingkungan. Iya. Nah, aku sih membayangkan nih kayak kita nih mau disuruh memilih pasangan gitu ya. Kita sedang dilamar dan ditunggu jawabannya di 27 November gitu. Nah, dalam waktu sekarang masih sampai ada beberapa hari lagi, kita harus benar-benar melihat bagaimana sih orang-orang yang melamar kita ini gitu. Apa visi misinya, gimana track recordnya, statementnya di publik seperti apa, dia pernah terkandung terjerat kasus atau enggak. Terus pokoknya menjadi, bayangin ini pengen pemimpin yang terbaik yang akan mempengaruhi kehidupan kita di 5 tahun ke depan. Karena jangan sampai ya kita keluar kena polusi, sunscreen mau setebal apapun itu panas matahari sia-sia. Terus kemudian kita mau minum kopi, tadi kopinya makin mahal. Kita mau makan pulang, mau masak masakan di rumah, ternyata nasinya, berasnya habis, cabainya mahal gitu. Jadi apa-apa tuh susah ya. Jangan sampai kita tuh kepikiran kayak gitu 5 tahun ke depan. Jadi inginnya punya pemimpin yang benar-benar pro lingkungan, jadi benar-benar diperhatikan dengan baik. Jangan terburu-buru, jangan lihat gimmicknya, jangan lihat sosok terkenalnya, tapi benar-benar ngelihat apa sih sebenarnya program yang ditawarkan, apa sebenarnya yang ingin dikerjakan untuk membawa Jawa Barat yang lebih baik. Mbak Caca? Sama tipsnya kayak kamu Tia, intinya kita emang harus kepo ya sama calon pemimpin kita gitu. Karena kalau kita nggak kepo kan kita jadi males juga ya Teh ya untuk cari apa aja sih programnya, apa yang dia tawarkan gitu untuk kita. Itu kan bisa dilihat mungkin karena gerakan pilah-pilih ini konsennya di isu lingkungan, mungkin ada teman-teman lain yang konsen di isu pendidikan dan lain sebagainya, itu juga bisa mendorong mereka kan untuk mencari tahu, oh program yang ditawarkan sudah sudah sesuai belum dengan apa yang ingin mereka dapatkan gitu kan selama 5 tahun ke depan. Terus juga ya tips lainnya tadi sih sebenarnya harus kepo banget gitu kan, karena apalagi buat pemilih-pemilih pemula nih, ini
teman-teman yang baru akan menggunakan hak suaranya dan juga pakai media sosial, nah tadi ada alternatif media yang mungkin bisa teman-teman ikuti untuk melihat gimana sih sebenarnya si pasangan calon yang akan dipilih nanti. Karena nanti kan ada dua yang dipilih, gubernur dan juga calon wali kota atau calon bupati. Ya. Jadi PR-nya agak sedikit lebih banyak, tapi kalau kita tidak mengusahakan itu, kita juga kan tidak mau menyesal ya di kemudian hari. Jadi yuk kita bareng-bareng sama-sama gitu kan, kita pelajari. Kalau tadi kata kamu Tia, pelan-pelan aja karena masih ada kurang lebih ke tanggal 27 tuh sekitar 8 hari sekitar 1 minggu lagi gitu. Itu bisa dicicil, misalnya tiap hari kita belajar satu pasangan calon yang akan siapa sih nanti yang akan kita pilih, itu sepertinya masih terkejar juga gitu untuk mempelajari apa saja visi, misi dan juga program-programnya. Dan dari debat kemarin sudah terlihatkah calon pasangan yang kemudian diharapkan ini kayaknya nomor ini nih gitu. Udah ada? Belum ada sih. Belum ada ya. Kemarin terlihat kecewa dengan debat. Kecewa banget sih karena ngelihatnya bukan kayak debat tapi kayak cerdas. Oke. Karena kurang mendalam dan kayak pakai ini kan contekan. Padahal seharusnya kalau debat kan kalau ngeliatin lomba debat misalkan kan itu seru ya kalau kita ngeliatin lomba debat. Nah, kita tuh berekspektasi sama, apalagi ini sekelas calon gubernur loh, dengan nantinya kewenangannya besar Provinsi Jawa Barat, apalagi paling banyak masyarakatnya gitu ya, penduduknya gitu ya, dan diharapkan dan APBD-nya juga besar kan, jadi diharapkan ya tentunya tidak hanya sebatas normatif dan gimmick-gimmick semata gitu, apalagi banyak sekali banyak lah, hampir semua paslon bilangnya nanam pohon. Dan itu cukup sedih ya, bukan menyepelekan nanam pohon tapi maksud aku ini adalah sekelas gubernur, masa kita mau lingkungannya sebatas menanam pohon, harusnya bisa lebih real, bisa lebih kelihatan apa sih sebenarnya yang mau. Dan darurat, pohon kan mungkin jangka panjang dan lain sebagainya, itu juga bukan salah, tetapi mungkin kita yang ingin dampak dari sekarang tuh seperti apa gitu ya. Dan menurut aku belum kayak mengulas akarnya gitu loh, baru kayak bencana, harus tanggap bencana dan mengurangi resiko, tapi akar permasalahan bencananya ini langkah preventifnya itu apa? Dan itu yang belum sempat dibahas. Jadi belum ada pilihan nomor 1, 2, 3, 4? Jujur belum ada sih. Ini kita juga sama-sama barangkali ya belajar lagi siapa ya kira-kira yang kemudian bisa mengakomodasi keinginan-keinginan, keresahan-keresahan kita semua. Siap-siap, kita juga belajar ya barangkali ya. Tapi mungkin mengingatkan Anda juga mencari informasinya dari media-media yang terpercaya. Jangan sampai ini, karena masa kampanye juga banyak hoax dan lain sebagainya. Kita sebagai anak muda tetap harus bersinergi barangkali semuanya, mencari informasi yang baik, mencari informasi dari kanal terpercaya. Dan tadi yang harus kita perhatikan adalah isu lingkungan yang bisa mewadahi kita di masa depan. Terima kasih Mbak Elok F. Mutia, Project Lead Kampanye Pilah Pilih. Terima kasih Mbak Klis Cap Tarisa, pengkampanye iklim dari Rizoma, Mbak Caca ya. Terima kasih, ditunggu lagi kehadirannya di Bandung TV. Semangat terus, keren banget ini, luar biasa aksinya, dan semoga nular ke anak muda lainnya di Jawa Barat. Dan terima kasih Anda juga telah menyaksikan kami tadi, peranan anak muda dalam mendorong isu lingkungan pada Pilkada Jawa Barat 2024. Saya Karina Nur Aisyah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.